Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai acara kebaktian kita. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 12 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 74. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anak-Nya. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada kebaktian kita hari ini. Hukum Tuhan yang pertama sampai dengan hukum Tuhan yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan, kiranya kita dapat melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami,
Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di Markus 1 ayat 14 sampai ayat 20. Kita baca firman ini secara responsoria. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sejenak kita dengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, minggu ketiga Dung Epifanias, tanggal 24 Januari 2021. Topik minggu kita hari ini, asini rohani debatado napaluahon, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Warta umum yang pertama, ulang tahun pada jemaat, warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan
dari tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Mari kita baca dan renungkan Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kedua, berita anak lahir. Kamis tanggal 21 Januari 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga P. Pasaribu, Boru Tarigan, dari Jalan Mawar Lor Utama, nomor 65, Sektor Padang Bulan 1. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 24 Januari 2021 telah pindah jemaat gereja kita Mario Immanuel Saragi, Ibu Fatia Nurul Hasanah Boru Nababan, dari Jalan Merbabu nomor 43, Sektor Pengayoman, pindah ke GPIB Bajam Tembilan. 4. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Ronaldo Syanipar, putra Bapak Ramli Syanipar, Ibu Erna Hermawati Borustanggang almarhum, Veronica Borustanggang, alamat Jalan Harapan Jaya, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Meatina Fatimah Boru Raja Guguk, putri Bapak Thomson Raja Guguk, Ibu Resman Boru Syahan almarhumah, alamat Lumbandolok Huta Ginjang, Jemaat HKBP Huta Ginjang Resort Paranginan. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru mulai pukul 10 WIB. 5. Berita meninggal dunia. Senin tanggal 18 Januari 2021 telah meninggal dunia Ibu Sarah Marintan Boru Siregar, umur 41 tahun, istri dari Bapak Leonard Gustin Mulia Panjaitan, dari Perumahan Kuantan Regensi Blok 1 nomor 8 Sektor Pekanbaru Tonga. Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 telah meninggal dunia Ernida Nurmala Boru Pangaribuan, umur 40 tahun, putri dari Bapak Pangaribuan almarhum, Boru Tampu Bolon almarhumah, dari Jalan Bambu Kuning 1, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Tuhanlah kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia 1, Pelayanan pada minggu hari ini tanggal 24 Januari 2021 pada kebaktian siang adalah Pendeta Hantus Hutapea STH MM, Pareses Distrik 22 Riau. 2. Temu pisah Bible Pro. Minggu hari ini tanggal 24 Januari 2021 diadakan acara temu pisah Bible Pro di Gereja HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dan acara menetapkan Bible Pro yang baru. 1. Bible Pro Las Maria Boru Sihite pindah ke HKBP Dumai Resort Dumai sesuai SK dari pucuk pimpinan HKBP dengan nomor 27/BIF/SK/01/2020. 2. Bible Pro
Mas Rio Suwarni Boru Sinaga, Bibel Pro HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, sesuai dengan surat keputusan ketetapan pucuk pimpinan HKBP nomor 26 garing BPR garing SK garing 01 garing 2020 yang pindah dari HKBP Balai Karimun Resort Balai Karimun. Persembahan kedua nanti kita serahkan melalui amplop sebagai ucapan syukur atas pelayanan Bibel Pro Las Maria Site selama pelayanannya di HKBP Resort Pekanbaru. Setelah kebaktian siang, acara dilanjutkan dengan acara Ramatama di Sopo Godang yang diundang seluruh perlado dan keluarga, perwakilan seksi-seksi ataupun kategorial di Dewan, Panitia Pembangunan, Badan Usaha, KOR, Jemaat Sektor masing-masing diwakili 3 orang, pendeta pensiun, sintua pensiun, utusan dari Jemaat Seresort Pekanbaru, dan undangan lainnya. Ketiga, penghiburan atau mengapuli. 1. Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 19 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga L. Panjaitan, Ibu S. Boru Siregar almarhumah, Jalan Tekumar nomor 82D, sektor Pekanbaru Tonga. 2. Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 18 WIB diadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya Situa RB Sitorus almarhum DM Sipahutar SH di perumahan Pondok Mutiara Blok F nomor 4 sektor Padang Bulan 1 dari penghiburan para lado HKBP Pekanbaru. 4. Pendataan warga jemaat. Kami Majelis HKBP Pekanbaru menyampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat HKBP Pekanbaru bahwa salah satu program gereja kita pada tahun 2021 adalah membangun sistem informasi manajemen pelayanan gereja berbasis web atau cloud. Untuk merealisasikan program tersebut di atas, gereja memohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir pendataan warga jemaat dengan benar dan cermat. Sintua sektor akan menyerahkan formulir dan mengharapkan Bapak Ibu dengan senang hati dapat segera mengembalikan formulir tersebut kepada Sintua sektor. Atas kesediaan dan kerjasama dari Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. 5. Badan usaha. Badan usaha membutuhkan tenaga pengamanan atau security di pergudungan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Warga jemaat HKBP Pekanbaru. 2. Berbadan sehat. 3. Berkepribadian tegas dan disiplin. 4. Bertanggung jawab dalam tugas. 5. Diutamakan yang sudah berpengalaman di bidang security. Surat lamaran dapat diantar langsung ke badan usaha paling lambat tanggal 26 Januari 2021. 6. Multimedia. Sehubungan dengan meningkatnya peranan multimedia dalam pelayanan ibadah di lingkungan HKBP Pekanbaru, maka dengan ini tim multimedia HKBP Pekanbaru membutuhkan tambahan khusus pria dengan kriteria sebagai berikut. 1. Diutamakan ruas HKBP Pekanbaru atau anak ruas. 2. Memberikan hati dan waktu untuk melayani. 3. Mampu bekerja sama dalam tim. 4. Mempunyai ide kreatif yang berhubungan dengan bidang multimedia. Bagi yang berminat dapat menghubungi Amang calon Sintua Insinyur V. Sitorus dengan HP yang tertera di stensilan yang ada pada kita. 7. Panitia pembangunan. Salah satu program kerja Panitia Pembangunan tahun 2021 adalah
melaksanakan perawatan dan pengecatan bangku gereja sebanyak 239 buah dan meja konsistori 9 buah dengan biaya sekitar 62 juta rupiah. Untuk merealisasikan program ini, kami panitia memohon partisipasi semua jemaat dengan memberikan sumbangan per paket 100.000 tunai atau melalui rekening Giro Pembangunan di Bank Mandiri nomor 108000159776680. Besar harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan senang hati dan ikhlas mendukung pelaksanaan program ini demi kemuliaan Tuhan Yesus Raja kita. Perawatan dan pengecatan beberapa bangku telah dimulai sejak 18 Januari 2001 dan boleh kita lihat nanti di bagian belakang sudah selesai dikerjakan. Terima kasih atas partisipasi jemaat. 8. Sejenak kita mendengar surat dari kantor pusat kita HKBP Raja Tarutung yang akan kami bacakan. Raja Tarutung 15 Januari 2021 nomor 34-CU04-1-2021. Hal paluahon dana pensiun HKBP sian hagugutan madapoton na pinarsangapan ganup ruas HKBP di ingana munabe marhite parhalado tabe ma dihamu di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Mangyuton pakateon nami do Direktur Dana Pensiun HKBP di tanggal 23 Desember 2020 nasalpu di kantor pusat HKBP ima 10 hari dong pelantikan nami di tikion marutang do HKBP songon badan pendiri manang pemberi kerja nang peserta dana pensiun tu dana pensiun godangna 116 miliar 725.526.841 rupiah. Siala nunga di paruar otoritas jasa keuangan manang OJK di negara sanksi administrasi tu HKBP marumakon peringatan tertulis pada halihon di tanggal 30 November 2020 asa unang ro peringatan petuluhon tu penutupan ni dana pensiuni gebe hubaran yo kami ma di tanggal 23 Desember 2020 madok di bagasan surat tu OJK negara rota ma utang ni HKBP ganu bulan 2 miliar rupiah mamuka bulan Januari 2021. Alani marite suraton tinuktuhom ma rohamu nabe akka amang doho inang mangido haredio munabe paluahon HKBP sian hagugutanon songon pelea muna macayarga di tuhatai pos marohata sian hamoranna nang ditiki namaol siala pandemi COVID-19 siaon palumehonon ni debatado tuhamu akka narikoti siala panirhonon muna tu akka pangulani huriani tuhata di hari hatutua nasida alai marhuaso do debata mangusehon salut asi-asi tuhamu asasadok tuk situtudo di hamu jala marlobi-lobi hamu laho patupahon salut ulaun nadenggan 2 Korintus sia ayat 8. Laos marhiteon pinangido ma do toru niroha asa ditongos ganuk bendahara ni huriatama dana pensiun ni akka partohonon na mangula di ganuk huria tu rekening dana pensiun HKBP songonima pinasahat pangiduanon di bagasan pos niroha di panupahyo muna paluahon dana pensiuta sian hagugutan nyojar ni holong niroha
nasian tuhatai martangiang dohami anggia di pasu-pasu tuhat tahamuna nang ulo munabe tabe mardongat tangiang huria Kristen Batak Protestan eporus padita Dr. Robinson butar-butar ditandatangani do stempel songonima surat narosian katerpusata molodong narikot bodi sukunan notukator suara diakonia kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan atau pemulihan. Satu, pendeta Belhem Rimen Stopul dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Dua, Nyonya R Situmorang Situa R Boru Tampu Bolon di rumah sektor Arengka Indah. Nyonya Pasaribu E Boru Panjaitan di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Sintua Amunte dirawat di rumah sakit Petala Bumi sektor Pengayoman. 5, Sintua Insinyur Hagultum di Rumah Sakit Santa Maria sektor Pengayoman. 6, Dr. Wilfried Pangaribuan di Rumah Sakit Aulia sektor Pengayoman. 7, Opu Ripel Gultum Boru Tampu Bolon di rumah sektor Pintu Angin Sukaterus. Sakit menahun. 1, M Butar-Butar dari sektor Arengka Indah. 2, Nyonya Sintua Insinyur MH Tumorang R Boru Simatupang sektor Labu Baru. 3, Ojahan Syahan sektor Pintu Angin Sukaterus. 4, D Siregar sektor Wonorejo. 5, Nyonya M Sirait Tirani Boru Sidabutar sektor Rintis. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Dan yang terkait dengan keuangan boleh kita lihat di stensilan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Abang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini adalah kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat ke-10. Abang Inang dan saudara-saudara, sekarang kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.